welcome back to my YouTube channel. Jadi kita lagi ada di Museum Fathahila. Nah, kita di sini bakal mengeksplor sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara atau dari masa Hindu-Buddha. Sebelum kita mulai ke videonya, kita perkenalan dulu ya. Hai guys, nama aku Saifah. Aku Rida. Aku Akmal. Dan kita masih ada 3 teman lainnya, yaitu Fazri, Nabil, dan juga Farel. Guys, stay tune terus ya sama video kita. Bye! Museum Fathahila memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahila nomor 1, Jakarta Barat. Museum ini dibuka secara resmi pada tahun 1974 dan menawarkan kilas masa lalu kolonial kota. Museum ini memberikan wawasan tentang berbagai pengaruh yang telah membentuk kota ini, termasuk budaya asli, kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, dan masa kolonial. Kamar-kamar berhias penuh dengan barang-barang yang mengisahkan sejarah kota ini, dari masa prasejarah hingga didirikan sebagai Jayakarta, hingga dinamai ulang menjadi Batavia dan saat merdeka. Nah, di awal-awal kita diperlihatkan tempat dari Buni ke Jabodetabek. Ini di sini ada penjelasannya ya. Dari Buni ke Jabodetabek merupakan beberapa gambar peninggalan arkeologi yang ditemukan di Jakarta dan sekitarnya, memiliki ciri yang serupa dengan kompleks Gerabah Buni. Koleksi-koleksi dari tinggalan aja ya. Nah, kalau yang di kaca sebelah sini, ini adalah gerabah-gerabah peninggalan dari suku Buni tersebut. Gitu. Nah, gerabahnya namanya disebutnya gerabah Buni. Dan gerabah Buni ini ada 2 jenis, ada yang warna merah sama yang warna Yang mana Bang? ini yang merah. Dari tanah liat Ya, ya. ini yang merah, ini yang abu-abu. Nah, kalau di sini dua masa baru karena jadi dulu kan ada manusia Buddha gitu. Nah, atau kita lebih kenal zaman Batu. Jadi ini peninggalan dari zaman Batu, tepatnya zaman Batu baru, yaitu Neolitikum. Ya, zaman Batu kan ada 4 tuh ya, tua, muda, besar, dan baru. Nah, di sini ada peninggalan. Ini kan ada dua bentuk ya, ada yang kecil-kecil sama yang besar-besar. Kalau yang kecil ini namanya beliung, sedangkan yang besar itu namanya belincung. Fungsinya juga beda. Kalau yang kecil atau beliung ini itu fungsinya buat memotong sayur, sedangkan yang besar belincung fungsinya untuk memotong kayu. Di ruangan awal, kita dapat menemui banyak sekali sejarah serta peninggalan dari zaman batu pada masa praaksara. Dari mulai bentuk batu yang berbeda-beda dan penggunaan dari setiap batu tersebut. Prasasti Kebun Kopi atau Prasasti Tapak Raja merupakan salah satu peninggalan kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini menampilkan ukiran telapak kaki gajah yang bernama Airawata. Nah, Airawata ini merupakan tunggangan dari Raja Purnawarman pada zaman tersebut. Prasasti ini ditemukan pada abad ke-19 ketika dilakukan penambangan hutan untuk lahan perkebunan kopi. Oleh karena itu, prasasti ini disebut Prasasti Kebun Kopi 1. Prasasti Ciaretan. Prasasti ini ditemukan di aliran Sungai Ciaretan, Kabupaten Bogor pada tahun 1863. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditandai dengan bentuk telapak kaki Raja Purnawarman. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari kerajaan Tarumanegara yang ditemukan pada tahun 1879. Prasasti ini menerangkan tentang penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Raja Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya.
museumnya itu dibuatnya dari kapan ya, Mbak? Kalau pertama kali dibuatnya itu dari tahun 1707. 1707. Oh, Selesai 3 tahun kemudian yaitu 1710. 07. Terus baru ditampilkan itu pada tahun Ya, jadi pas tadi selesai 1710 fungsi yang pertama itu adalah sebagai balai kota Batavia sama kantor pengadilan. Kemudian dijadikan museum sejarah Jakartanya itu tepatnya pada tanggal 30 Maret 1900. Oh, 30 Maret. Kita lanjut naik ke lantai 2 ya, kawan-kawan. Di lantai 2, Museum Fathahillah membahas mengenai awal mula Batavia, sejarah kota tua, serta peninggalan-peninggalan pada zaman pemerintahan Belanda. Ini namanya ruang balkon. Balkonnya tempatnya buat Nobar. para hakim ya sama gubernur itu menonton eksekusi. Ih, beneran buat nobar. Menonton eksekusi sama memerintahkan jalannya eksekusi. Jadi selain di sini eksekusinya juga dilakukan di depan gedung ini. Oh, eksekusinya berarti di Di sebelah sini. depan sini nih. Iya. Penggal gak sih? Iya, penggal sama gantung. Ruang-ruangan terakhir di Museum Fathahillah juga menyajikan hal yang sama, yaitu terdapat barang-barang peninggalan dari zaman pemerintahan Belanda. Hai guys, jadi sampai sini aja jalan-jalan kita hari ini. Nah, di sini tuh ternyata banyak banget koleksinya loh, sumpah. Apaan aja tuh, Rida? Mulai dari peninggalan Hindu-Buddha, ada dari Kerajaan Tarumanagara. Banyak banget loh prasasti-prasasti yang dijelasin di dalam. Nah, salah satunya itu di sini juga ada tentang sejarah DKI Jakarta. Salah satunya adalah kayak ada mountain atau apa gitu. Nah, ternyata tau nggak, fun fact banget ini ya. Ternyata Jakarta tuh awalnya dari Bekasi, orang Jakarta. Siapa yang warga Bekasi? Saya. Bohong. Tapi saya benar orang Bekasi. Nah, banyak banget kayak gitu-gituan, terus kayak keren banget sih di sini rata-rata. Dan rata-rata tuh di sini tuh asli semua. Sumpah keren banget. Tapi dari peninggalan Hindu-Buddhanya cuma ada dari Kerajaan Tarumanagara, guys. Iya. Sedih banget. Apa guys? Oh iya, abis ini kita bakal ada sesi wawancara. Jadi kita bakal wawancara pengunjung-pengunjung yang datang ke sini. Ada 3 orang pengunjung. Iya. Terima kasih guys yang udah nonton video ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi guys, kita mau ngewawancara salah satu atau 2 atau 3 pengunjung di sini ya. Mungkin kita cari aja ya sekarang. Kakak, mau nanya Ya, nih. boleh. Alasan kakak kesini tuh apa ya? Alasan saya kesini, saya tertarik sama sejarah sih, jadi saya ngunjungin Museum Fathahillah. Nah, kenapa saya ngunjungin Museum Fathahillah bukan museum lain? Karena untuk di Museum Fathahillah ini sendiri, itu fokus sejarahnya itu ada di fokus sejarah Jakarta, utamanya sejarah Jakarta pada masa kolonial. Nah, karena saya tertarik dengan arsitektur gaya-gaya kolonial, makanya saya datang ke Museum Fathahillah. Selain untuk memperdalam pengetahuan saya mengenai sejarah Jakarta pada zaman masa kolonial, saya juga bisa melihat bagaimana bentuk arsitektur, bentuk kebudayaan dari pengaruh masa-masa kolonial Belanda. Kira-kira menurut kakak di sini tuh koleksi apa yang paling bagus? Nah, itu dia, koleksi yang paling saya suka itu pastinya koleksi terkait furniture yang bergaya kolonial Belanda. Karena berbeda dengan furniture yang ada pada zaman sekarang, furniture yang dibuat pada masa kolonial itu rata-rata mengandung semacam ukiran. Nah, ukirannya itu tuh mengandung makna tersendiri. Ada yang bentukannya perisai, ada yang bentukannya manusia memegang timbangan dan lain sebagainya. Nah, itu masing-masing memiliki makna tersendiri. Dan selain memiliki makna yang dalam, atau furniture yang dibuat pada masa kolonial itu juga rata-rata menggunakan kayu yang berkualitas tinggi, dan kayu jati. Iya, tadi di tetangganya tuh ternyata Iya. kayu jati asli ya, udah lama banget tuh, 350 tahun. Iya. Nah, selanjutnya itu kakak tahu nggak sih awal sejarah museum ini dibuat? Nah, kalau misal kalian kita lihat sendiri ya, Museum Fathahillah sendiri itu kan bergaya arsitektur Belanda. Jadi jelas di sini bahwa Museum Fathahillah itu dibangun pada masa kolonial Belanda. Nah, kapan dibangunnya? Museum Fathahillah ini sendiri itu dulu sebenarnya merupakan balai kota yang digunakan oleh pemerintah kolonial untuk menjadi pusat pemerintahan
pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itu dibangun sekitar pada abad ke-18. Dan Museum Fathahillah sendiri atau Balai Kota ini dulu merupakan balai kota kedua, karena sebenarnya sebelumnya sudah ada lagi balai kota pertama. Saya lupa itu letaknya di mana, tetapi kemudian balai kota yang pertama ini dibongkar dan kemudian dipindahkan balai kota ini ke sini yang sekarang dikenal sebagai Museum Fathahillah. Nah, itu tuh dari tahun ke tahun tuh digunakan terus oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pusat pemerintahan. Kemudian pada masa pemerintah Jepang itu digunakan kembali sebagai pusat operasi mereka. Kemudian barulah pada masa kemerdekaan Indonesia, lebih tepatnya pada tahun 1970-an, pada masa gubernur Ali Zain, akhirnya balai kota yang sempat digunakan oleh pemerintah kolonial, pemerintah Jepang, itu dialihfungsikan menjadi Museum Sejarah Kota Jakarta atau dikenal sebagai Museum Fathahillah sampai sekarang. Kayak gila, keren banget penjelasannya untuk wawancara kali ini. Makasih ya Kak, karena udah ngejelasin. Iya, siap. Makasih. Nah guys, jadi itu keren banget penjelasannya, banyak banget yang ada di Museum Fathahillah ini dan keren banget tadi kakaknya ngejelasin. Jadi sampai situ aja, mungkin kita cari pengunjung yang lain kali ya. Ya. Guys, sekarang kita ada di pengunjung kedua di Museum Fathahillah ini. Jadi kita bakal tanya-tanya ya. Halo Kak. Oke, sebelumnya nama Kakak siapa nih? Perkenalkan, nama saya Teguh Sukadi. Kakak kenapa nggak ngomong? Dari mana? Dari SMK Mekanik. Oh, Kakak kesini alasan Kakak apa? Karena ada tugas bahasa Inggris untuk menjelaskan baliho-baliho yang ada di dalam museum Fathahillah. Wow. Kalau boleh tahu, Kakak tahu nggak sejarah dari museum ini itu apa? Mana dalinya? Sejarah dari museum ini tuh ada kota megapolitan Jakarta ya. Kota megapolitan Jakarta itu setelah kembalinya ibu kota pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta pada tahun 1945, Jakarta berkembang menjadi pusat. Wow, gitu. Kalau pertanyaan terakhir, Kakak tahu nggak ada prasasti apa aja yang ada di dalam sini? Kurang tahu ya, soalnya tadi saya cuma ngobrol-ngobrol doang. Oke, makasih ya Kak atas wawancaranya. Makasih, Kak. Oke guys, itu dia wawancara kita hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. See you guys. Nah guys, jangan Siapa namanya? stay tune terus ya video kita. Jangan kemana. Ada orang, ada bapak-bapak teman-teman. Yang aslinya ada di Museum Nasional. Ini sih arca apa ya? Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Years later. Itu fokus sejarahnya itu ada sejarah Jakarta, utamanya sejarah Jakarta pada. Ada ibu-ibu guys. Nah, karena saya tertarik dengan arsitektur gaya-gaya kolonial, makanya saya datang ke Museum Fathahillah. Selain untuk memperdalam pengetahuan saya mengenai sejarah Jakarta pada zaman masa kolonial, saya juga bisa melihat bagaimana